Kalau bicara jual beli, di dalam pembicaraan yang lalu-lalu harus ada beberapa hal syarat yang harus dijelaskan. Itu adalah subjeknya jelas, objeknya jelas, harganya sepakat. Subjeknya itu penjual dan pembeli, ya. Objeknya adalah sebidang tanah tersebut itu jelas, ukurannya jelas, alamatnya jelas, batasnya jelas, pemiliknya jelas, dan harganya jelas. Jadi proses jual beli itu memang harus terang dan tunai. Apabila pembayarannya masih tempo, ya berarti belum bisa dikatakan bisa terbit AJB. Akte jual beli itu yang menerbitkan adalah PPAT. Nah, kalau belum lunas bagaimana? Ya kalau belum lunas ya yang bisa dilakukan adalah PPJB. PPJB yang membuat adalah notaris. Nah, jadi notaris itu membuat PPJB untuk mengikat kedua belah pihak. Harganya sudah jelas, penjual pembeli jelas, objeknya jelas, dan nanti akan dibayarkan dalam tempo berapa lama. Semuanya jelas. Kalau itu sudah lunas, nanti bisa langsung keluar AJB. Ya, masih di seputar Gria, dan kita kali ini akan membahas satu hal yang sedikit lebih rumit terkait dengan hak waris. Tapi konteksnya di sini kita akan bahas bagaimana jika kita akan membeli rumah atau bidang tanah milik dari saudara kita yang sifatnya adalah hak waris. Dan kita masih dibantu oleh Mas Fajar sebagai narasumber kita. Halo Mas Fajar. Ya. Nah, ini terkait dengan hak waris ini tadi bagaimana? Kayak misalnya ya, saya mau membeli rumah dari kakak saya atau dari sepupu saya, dan rumah ini tentunya masih atas nama orang tuanya karena ini adalah hak waris. Ya. Cuman katakanlah orang tuanya sudah meninggal. Oke, jadi banyak pertanyaan feedback yang harus saya sampaikan. Sudah dijawab bahwa dalam sertifikat bahwa bapaknya itu sudah meninggal. Yang kedua, jumlah anaknya itu berapa? Katakanlah lebih dari satu. Nah, dari situ si penjual tadi saudaranya Mas Nono itu harus melakukan beberapa tahapan. Jadi harus membuat surat keterangan waris, surat kematian, kemudian juga melampirkan kartu keluarga. Nah, setelah itu surat-surat dilengkapi, tahapannya adalah turun waris. Ya. Turun waris itu ada pembayaran pajak namanya PPATB. Nah, PPATB itu tanpa PPh. Nah, ketika si turun waris itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan sertifikat atas nama bersama. Jadi di dalam sertifikat itu tertera, kan tadinya si ayah, karena ayah sudah meninggal, maka sertifikat atas nama bersama itu menjadi atas nama istrinya apabila masih hidup dan anak-anaknya. Nah, setelah itu maka dilakukan yang namanya APHB, yaitu akte pembagian hak bersama. Tapi apabila itu sudah disepakati di dalam surat keterangan waris sudah disebutkan bahwa nanti akan diberikan kepada si A atau tidak perlu disebutkan, nanti mereka sudah punya sebuah perjanjian tersendiri bahwa nanti hasil uang penjualan itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan internal mereka, yaitu sebenarnya tidak ada masalah yang lebih rumit.
nanti ada yang lebih rumit. Nah, setelah APHB tersebut, akte pembagian hak bersama itu sudah terbit, nanti tinggal dimohonkan kepada DPN bersama sertifikat yang sudah atas nama bersama mau dimohonkan balik nama berdasarkan jual beli yang disepakati. Kalau bicara jual beli, di dalam pembicaraan yang lalu-lalu harus ada beberapa hal syarat yang harus dijelaskan. Itu adalah subjeknya jelas, objeknya jelas, harganya sepakat. Subjeknya itu penjual dan pembeli, ya. Objeknya adalah sebidang tanah tersebut itu jelas, ukurannya jelas, alamatnya jelas, batasnya jelas, pemiliknya jelas, dan harganya jelas. Nah, itu tinggal proses AJB kalau sudah melalui tahapan-tahapan tersebut. Yang saya katakan tadi lebih rumit apabila sebidang tanah tersebut menjadi hak beberapa ahli waris. Proses pertamanya sama, melakukan mengisi atau melengkapi surat keterangan waris itu sudah pasti, dan surat kematian dari pewaris juga harus ada, KTP, KK dari masing-masing itu juga harus dilampirkan. Kemudian turun waris masih sama, bayar BPATB masih sama. Nah, dari situ maka yang harus dilakukan apa? Karena ini bidangnya besar, yang mau dijual hanya sebagian. Ini miliknya A, miliknya B, miliknya C. Yang mau dijual hanya A. Yang B dan C tidak dijual. Dia memang berencana hanya tinggal di situ, B dan C itu. Tidak mau menjual, yang menjual hanya A. Ya kan? Itu kan mungkin perlu satu pemahaman lagi, bahwa setelah sertifikat atas nama bersama itu jadi, kan yang harus dilakukan adalah pemecahan. Nah, pemecahan itu dimohonkan kepada siapa? Kepada BPN. Nah, memang itu ada biayanya, karena ada pengukuran ulang yang tadinya misalnya 9.000 kemudian jadi 3.000 misalnya seperti itu. Nah, setelah pengukuran ulang pasti ada penerbitan sertifikat baru. Ini timbul sertifikat baru, si C, si B juga timbul sertifikat baru, dan si A juga timbul sertifikat baru. Konteks sudah terbagi-bagi ya. Ya. Dan itu juga harus di dalam proses pembayaran pajaknya, atau yang saya sebutkan tadi adalah BPATB, biaya tersebut itu paling enggak harus ditopang kepada ABCD. Dan ABCD itu kalau misalnya luasnya sama masih bisa kan. Nah, sekarang harus sepakati dulu bahwa apakah secara proporsional pembayarannya. Nanti terjadi konflik. Katakanlah dari 9.000 tadi ada yang 4.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Apakah itu harus sama? Ya, itu kan harus disepakati antar keluarga. Karena luasku 1.000 maka proporsional ya BPATB-nya, karena luasku 4.000 dan seterusnya. Nah, dari pembayaran itu sudah selesai, timbul sertifikat atas nama bersama, kemudian untuk proses pemecahan harus dilengkapi APHB. Jadi akte pembagian hak bersama. Nah, akte pembagian hak bersama atau APHB tersebut bersama-sama dengan sertifikat atas nama bersama, kemudian dimohonkan ke BPN untuk dilakukan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru. Setelah itu muncul sertifikat baru di atas nama A yang mau dijual, itu baru bisa dilakukan proses jual beli kepada Mas Nono misalnya. Nah, karena itu sudah sah, prosesnya sudah sah. Nah, sah dalam hal ini adalah
proses warisnya. Tapi proses jual belinya ya tetap harus dilakukan lagi. Kamu mau beli ini kan? Nah, kalau Mas Nono mau beli ini berarti kan sudah jelas bahwa pembelinya jelas, penjualnya jelas, bidangnya jelas. Jadi objek yang dijual itu jelas. Dan lagi tambah satu lagi adalah harganya sudah jelas. Nah, kalau itu sudah jelas, maka pembayaran bisa dilakukan. Dan itu yang namanya terang dan tunai. Jadi proses jual beli itu memang harus terang dan tunai. Apabila pembayarannya masih tempo, ya berarti belum bisa dikatakan bisa terbit AJB. Akte jual beli itu yang menerbitkan adalah PPAT. Nah, kalau belum lunas bagaimana? Ya kalau belum lunas ya yang bisa dilakukan adalah PPJB. PPJB yang membuat adalah notaris. Nah, jadi notaris itu membuat PPJB untuk mengikat kedua belah pihak. Harganya sudah jelas, penjual pembeli jelas, objeknya jelas, dan nanti akan dibayarkan dalam tempo berapa lama. Semuanya jelas. Kalau itu sudah lunas, nanti bisa langsung keluar AJB. Jadi si Mas Nono selaku pembeli sudah otomatis si notaris itu sudah membuat surat kuasa. Dia sudah membuat surat kuasa, yang memberi kuasa adalah penjual, ya, yang dikuasakan kepada notaris. Jadi proses untuk melakukan AJB sudah berjalan. Jadi sudah finish. Begitu lunas sudah finish. Aman ya. Jadi tidak perlu menghadirkan lagi si penjual. Oke. Berarti di sini kalau misalnya kita menemukan situasi seperti hal tersebut, bahwa kita akan membeli bidang tanah atau bidang rumah yang sifatnya hak waris, itu sebaiknya kita yang pertama memastikan keabsahan hak waris itu. Ya. Ya kan, dan juga pada akhirnya juga memastikan objeknya tadi ya. Ya. Yang sering terjadi begini, Mas. Apakah si almarhum itu istrinya cuma satu? Ya, kalau istrinya dua, berarti masing-masing itu punya anak atau enggak? Kalau punya anak, masing-masing itu juga harus mendapatkan hak. Nah, jadi dari situ dulu, dari situ. Lah istrinya almarhum itu berapa? Kan gitu, Mas. Nah, oke, satu. Putranya berapa? 3, jelas. Oh 3. Ya berarti prosesnya untuk turun waris jelas. Nah kalau misalnya itu sudah jelas semua sampai dengan split chain, kemudian sudah terbit sertifikat dari yang mau menjual tersebut, bidang tersebut, ya itu sudah bisa dilakukan proses jual beli. Oke. Itu akan lebih susah lagi kalau ternyata istrinya 2, tapi yang istri pertama juga nggak tahu kalau ada istri kedua. Nah itu akan ribut. Biasanya ribut. Oke, untuk mengambil langkah terkait dengan kondisi yang ada seperti ini, yang perlu diperhatikan pertama adalah keabsahan dari hak waris. Kemudian objeknya sendiri, batasan-batasannya harus jelas, dan juga berikutnya tentunya aspek legalitas. Aspek legalitas ini lebih baik kita melibatkan notaris dan pihak-pihak legal yang jelas agar kita tidak mengalami masalah di kemudian hari. Ya. Begitu ya Mas Fajar? Betul. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan bagi kita semua, dan kita akan bahas hal lain lagi yang lebih menarik di seputar Gria.